Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, untuk materi ini pelajaran IPS untuk paket A dan paket B. Jadi, mari kita masuk ke materi kita sekarang, bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Setiap manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Potensi dan kondisi setiap ruang pun berbeda. Tidak ada satupun ruang yang menyediakan segala kebutuhan penduduknya. A. Ruang dan interaksi antar ruang. 1. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi contoh ruang ini banyak ya, seperti contohnya kelas, rumah, sekolah, banyak banget. Lalu pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah adanya hubungan atau keterkaitan satu ruang dengan ruang lainnya. Lalu masuk yang ketiga, kondisi yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi atau complementary. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan 3. Keadaan dapat diserahkan atau transferability. B. Letak dan luas Indonesia. 1. Pemahaman lokasi melalui peta. Siapa sih yang nggak kenal peta? Pasti kita semua kenal peta kan? Nah, jadi di sini kita akan memahami tentang apa pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. B. Unsur-unsur peta. Jadi peta itu punya unsur. Contohnya seperti yang ada di materi sekarang ini. Peta itu melingkupi judul peta, skala, orientasi utara, simbol, garis koordinat, inset, legenda, serta sumber peta. Lalu di peta pasti kita tahu ada letak-letak dan ada ukuran-ukuran mengenai Indonesia kita ini. Jadi letak dan luas Indonesia itu terdapat 2. Letak astronomis dan letak geografis. Jadi letak astronomis itu dia di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya inilah makanya Indonesia menjadi wilayah tropis. Lalu masuk ke letak geografis. Nah, apa sih letak geografis itu? Mari sama-sama kita tahu di sini. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua. Wah, Indonesia diapit dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia yang berada di sebelah selatan Indonesia. Dan juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi Samudra Pasifik ini terletak di sebelah timur, Samudra Hindia ini terletak di sebelah barat. Nah, karena posisi ini jalur perdagangan internasional menjadi sangat-sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, ya kan? Lalu lanjut, luas Indonesia. Jadi Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 5,180,53 km. Oke, yang dimana 2/3-nya adalah lautan. Wah, berarti kita nih termasuk wilayah yang gimana ya? Wilayah yang benar-benar beruntung kali ya kan? Karena udah diapit dua samudra, dua benua, kita juga punya lautan yang banyak dan juga berarti punya sumber daya yang banyak dari lautan itu. Contoh seperti ikan, udang yang benar-benar wah, Indonesia kita nih kaya banget ya kan? Lalu lanjut ke potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sumber daya alam atau SDA adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dipakai untuk kepentingan hidupnya. Wah, jadi sumber daya alam ini ternyata punya potensi teman-teman. Apa aja itu potensi sumber daya alam? 1. Daya hutan. Daya hutan tuh kayu, rotan,
terus banyak lagi ya, dan sebagainya. Terus sumber daya tambang, minyak bumi, emas, batu bara, dan sebagainya. Lanjut di potensi kemaritiman Indonesia. Nah, siapa sih yang nggak kenal maritim Indonesia? Nah, kemaritiman Indonesia itu dia menyangkut perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Nah, kemudian kita lanjut di dinamika kependudukan Indonesia. Jadi dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau moralitas, dan perpindahan atau migrasi. 1. Jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Wow. Kedua, persebaran penduduk. Menurut sensus penduduk tahun 2020, 56,1% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Ketiga, keragaman etnik dan budaya. Indonesia memiliki berbagai macam budaya. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Kondisi alam Indonesia. 1. Keadaan fisik wilayah. Kondisi geologi. Secara geologis, Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Karena hal inilah Indonesia memiliki banyak pegunungan, gunung api, sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan banyaknya kandungan mineral di dalam tanah Indonesia. Wow, jadi tanah kita ini selain luas dan benar-benar subur berarti ya, karena kandungan tanah kita di Indonesia ini memiliki banyak kandungan mineral yang karena kandungan itu kita memiliki sumber daya alam, kita menjadi Indonesia yang kaya, yang berbeda dari negara-negara lainnya. B. Bentuk muka bumi. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180,53 km. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi 4. Dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. C. Kondisi iklim. Nah, iklim di Indonesia ini kita ada berapa nih? Ada 3. Iklim, kebiasaan, dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat. Secara umum, keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Pertama, iklim musim. Kedua, iklim tropis. Ketiga, iklim laut. Lalu lanjut ke flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Wow, selain negara kita yang subur, yang kaya akan sumber daya alam, ternyata kita kaya akan flora dan fauna juga, teman-teman. Jadi 1. Persebaran flora di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Indo-Malayan atau Indonesia Barat, Indo-Australian atau Indonesia Timur. Persebaran fauna di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fauna bagian barat atau asiatis, fauna bagian tengah atau endemis, dan fauna bagian timur atau australis. F. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan antara lain berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, berkembangnya sarana dan prasarana, adanya perubahan sosial dan budaya, berubahnya komposisi penduduk. Nah, itu dia tadi untuk materi untuk paket A dan paket B. Setelah materi ini nanti saya akan kirim soal melalui bentuk Word, dan teman-teman boleh jawab soal tersebut di buku atau boleh juga nanti
mungkin mengirimkan dalam bentuk quote juga ke Ibu Susi yang tadi sudah saya tag namanya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengirimkan foto belajar di grup belajar. Oke. Nanti setelah ini saya akan voice note pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Teman-teman boleh jawab voice note tersebut di grup aja tentang 5 pertanyaan yang tadi. Tulis dulu soalnya, setelah itu jawab, lalu kirim ke grup. Oke, kalau soal di Word nanti, teman-teman boleh jawab, lalu kirimkan ke Bu Susi, dan foto belajar boleh dikirimkan ke grup. Oke, terima kasih, selamat belajar, salam sehat.